Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel YouTube aku. Terima kasih ya yang udah klik video aku. Nah, kali ini aku bakal evaluasi hasil belanjaan aku di bulan Juli ini. Alhamdulillah masih ada sisa ya, walaupun hanya sedikit. Di sini di minggu pertama ini aku hanya ada sisa yaitu 20.000. Alhamdulillah walaupun cuma 20.000 ya. Nah, kemudian di minggu kedua itu udah habis karena memang keperluan dapurnya memang udah banyak habis di minggu kedua itu. Terus di minggu ketiga ini sisanya juga 20.000. Nah, mungkin kalian yang sebelumnya udah nonton video aku pasti udah tahu ya, per minggunya aku itu adalah 100.000. Kenapa masih ada sisa? Karena aku kan tinggalnya di desa ya. Jadi orang tua aku itu basicnya adalah petani atau berkebun. Jadi kita itu kayak misalnya cabai atau terong atau sayur-sayur yang lainnya itu alhamdulillah ada gitu. Jadi kayak kalau mau ke pasar tuh kayak cuman mau beli terasi atau bumbu-bumbu dapur lainnya. Nah, di sini untuk uang pergi kerja ini cukup banyak ya sisanya, karena di masa pandemi ini aku jarang banget pergi ke sekolah atau ngajarnya ke sekolah, karena kita hanya diwajibkan lewat online atau hanya lewat aplikasi aja, jadi siswanya di rumah. Kemudian kuota internetnya itu udah habis, arisan juga udah habis, sudah dibayarin ya tiap bulannya. Nah, di sini ada uang 20.000 yang memang aku sisipkan ya. Ini dikasih oleh suami juga, karena dia bantuin aku juga untuk ngumpulin uang 20.000. Alhamdulillah masih bisa nabung the power of 20.000 dibantu oleh suami biar cepat penuh tabungannya. Oke, sekarang kalau udah nyisipin uang hasil belanjaannya, di sini aku bakal pos-posin ke sinking funds-nya aku. Nah, yang pertama di sini aku udah buat logam mulia. Nah, aku pengen beli logam mulia yang 2 gram ya, karena aku udah bisa ngumpulin yang 1 gram. Di sini aku juga buat catatan gitu. Aku bakal nabung sisa belanjanya 25.000 aja. Nggak banyak-banyak ya, yang penting kita bisa nabung dari kecil dulu. Karena aku nargetin untuk nabung logam mulia ini hasil dari sisa belanja atau extra income dari gaji honorer. Jadi aku nggak patokin harus kayak tiap bulannya harus nabungnya sekian gitu, enggak ya. Nah, di sini kan tanggal 25 aku tulis nominalnya 25.000 dan saldonya jadi 25.000. Alhamdulillah walaupun hanya sedikit. Nah, di sini juga aku ada buat aset. Aset ini aku bikin untuk misalnya buka usaha atau mau bantuin suami yang mau buka usahanya dia. Jadi kalau aku ada tambahan itu kayak ngebantu banget gitu. Nah, di sini aku juga ngisinya 25.000 aja. Nah, sama kayak yang logam mulia tadi, aku bakal buat tanggalnya, nominal, dan saldonya. Aset ini sih tergantung di kalian ya, apakah untuk buat nanam modal atau untuk beli rumah atau beli tanah, karena kami di sini masih numpang ke orang tua. Nah, sekarang di sini ada dana lahiran. Kenapa dana lahirannya udah kosong? Karena udah aku beliin separuh ke perlengkapan babynya ya. Nanti aku buat videonya. Nah, kemudian ini challenge 10 juta.
Nah, challenge 10 juta ini kan waktu di budgeting di bulan Juli itu 500.000. Nah, sisa uang belanja ini ada 35.000. Aku akan masukin ke challenge ini. Nah, alhamdulillah di bulan Juli ini hanya terkumpul 535.000 ya. Nggak apa-apa. Mungkin di bulan Juli ini aku nggak banyak nambah tabungan di challenge 10 juta ini. Tapi aku sangat bersyukur walaupun hanya sedikit, setidaknya aku masih bisa menabung dari sisa belanja. Nah, di sini juga aku udah pernah buat dari bulan Mei itu aku pertama udah bisa ngumpulin 800.000, Juni 800.000, dan Juli ini karena ekstra income dari gaji honorer belum keluar, jadinya hanya 535.000. Dan dana darurat alhamdulillah nggak kepake ya di bulan Juli, jadi masih tetap 30.000. Dan aku untuk dana darurat ini tambahannya nanti pas gajian di bulan Agustus. Oke, setelah mengisi Sikim Funds-nya aku, sekarang kita bakal masukin uang 20.000 ke botol ini atau toples ya. Nah, alhamdulillah 20.000-nya banyak banget karena dibantu oleh suami juga. Seperti biasa, aku bakal lipat uangnya dan masukkan ke sedotan. Nah, jadi teman-teman yang udah pernah nonton video aku sebelumnya yang The Power of 20.000, di sini aku memang sangat semangat banget ya kalau nabung yang The Power of 20.000 ini. Kenapa? Karena emang gak kerasa banget gitu. Seandainya kita bisa ngumpulin 5 lembar aja, itu udah 100.000. Apalagi kalau kita bisa ngumpulinnya dibantui oleh suami gitu. Sisa uang belanja, sisa kita ada pecahan uang ataupun dari mana aja, itu bisa langsung kita sisipkan uang 20.000-nya. Anggap gak ada aja gitu ya. Nah, nanti aku rencananya kalau udah penuh mau aku beliin antam atau tambahan yang kita tabung tadi, atau bisa juga untuk dana akikah anak aku kalau udah lahir nanti. Jadi benar-benar gak kerasa dengan uang 20.000 ini. Nah, kalau udah dilipat kayak tadi, udah dimasukin ke sedotan, ini aku bakal masukin ke toplesnya. Alhamdulillah ini udah mau penuh ya. Nanti kalau udah penuh nanti kita bakal buat videonya. Nah, ini cuman kayak dari bulan berapa ya aku nabungnya, dari bulan Maret kalau nggak salah, Maret akhir. Sekarang aja udah hampir mau penuh. Nah, sekarang aku bakal buat budgeting di bulan Agustus. Masih sama ya kayak budgeting di bulan Juli kemarin. Gak ada perubahan karena masih di masa pandemi ini. Gaji atau pendapatan saya sama suami itu masih sama, gak ada tambahan atau pengurangan. Di sini pendapatan suami, sebenarnya pendapatan suami itu adalah 3.200.000, tapi dikasih ke istrinya itu 1.500.000, sisanya itu kami tabungin di buku tabungan, enggak kita tarik di ATM-nya. Nah, di sini belanja mingguan seperti biasa 400.000, kemudian menabung itu 500.000, pulang pergi kerja itu 240.000. Aku masih budgetin kayak mengajar seperti biasa ya sebelum pandemi. Jadi kalau misalnya lebih, alhamdulillah bisa
mengisi di Sikinfans-nya aku. Kemudian paket data seperti biasa 70.000, listrik 100.000, kemudian arisan itu 100.000. Nah, banyak juga ya yang komen di video aku sebelumnya yang budgeting di bulan Juli. Kenapa Bunda nggak ngasih orang tua ya? Kan masih numpang di rumah orang tua. Nah, uangnya itu aku dari dana tambahan atau penghasilan tambahan aku sama suami. Jadi kita memang nggak menentu, kadang sebulannya itu tergantung kita ngasihnya dari pendapatan tambahan. Alhamdulillah walaupun gaji honorer itu masih kecil, tapi kita masih ada kayak kebun karet, hasilnya itu bisa mengasihi orang tua. Nah, di sini aku juga bakal catat gaji honor dari MTS itu 560, dan gaji honorer SMA itu kadang digajinya 2 bulan sekali, atau maksimalnya 3 bulan sekali, itu 2.500.000-an. Di sini untuk gaji honor MTS itu per bulan ya, dan gaji SMA itu nggak per bulan, jadi bisa dibuat untuk Sikinfans-nya aku. Oke teman-teman, mungkin segitu aja ya video aku. Wassalamualaikum.